Jimmy, selamat malam. Selamat malam. Yang pertama terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Forum Pemuda NTT. Sudah memenuhi undangan dengan aktivitas yang cukup padat. Sudah mau hadir. Ya, siap. Yes. Saya merasa terhormat sekali diundang di podcast Forum Pemuda NTT. Siap. Terima kasih, Kakak. Ya. Baik, penikmat podcast Forum Pemuda NTT, malam hari ini kami Forum Pemuda NTT mengundang salah seorang anak muda, dosen, pengamat politik, Bang Jimmy Nami, Siap. yang juga adalah akademisi di Universitas Nusa Cendana, divisi ya Bang? Ya, program studi ilmu politik. Program studi ilmu politik. Ya. Baik, Kak Jimmy, ini kami undang Kak Jimmy sini untuk kita coba membahas lagi satu topik yang saya pikir orang Indonesia mungkin tidak jenuh juga Kak, untuk bahas ini, karena akhir-akhir ini juga cukup hangat. Catatan kami, topik ini kami ambil perjalanan kita punya presiden ini. Presiden Jokowi, baik itu dari sisi kunjungan dia ke NTT, tampak di NTT, dan mungkin yang paling hangat sekarang tentang 3 periodenya Jokowi. Saya minta tolong Kak Jimmy jangan bosan-bosannya untuk bisa memberikan atensi dan catatan-catatan khusus lah terhadap isu-isu yang lagi menarik ini. Kak Jimmy, kami punya catatan khusus kedatangan presiden di NTT. Itu saya hitung sejak almarhum Frans Leburaya sampai dengan Pak Victor dan Pak Yos ini sudah sekitar 17 kali. Pertama beliau datang sebagai gubernur DKI Jakarta dengan isu waktu itu, kalau saya tidak keliru, peninjauan atau mengunjungi peternakan sapi di Kabupaten Kupang, dan terakhir kemarin Hari Pancasila di ND. Pertanyaannya, apakah Kakak melihat situasi ini sebagai bentuk ucapan terima kasih Jokowi kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, atau sebagai pencitraan politik Pak Jokowi kah? Mungkin minta pandangan Kakak sebentar. Oke. Memang dari sekian banyak presiden, Jokowi memang menaruh perhatian khusus untuk NTT ya. Karena tadi sudah sempat digambarkan bagaimana rutinitas yang dilakukan, sehingga kemudian masyarakat NTT termasuk masyarakat yang sangat mencintai kehadiran Pak Jokowi. Sangat. Ya. Saya melihat ada beberapa hal ya ketika bicara tentang kehadiran Jokowi. Yang pertama memang NTT ini kan cukup unik kita melihat dari sisi kompleksitas persoalan. Ya, sebuah provinsi yang sebenarnya sudah layak disematkan sebagai provinsi kepulauan, yang walaupun sampai sekarang belum juga sedang diperjuangkan. Tapi memang secara realitas itu sudah terjadi di kita, dan kita butuh sentuhan spesial dari seorang pemimpin. Dan yang sedang dilakukan Jokowi di situ. Karena kalau bicara tentang pengentasan kemiskinan, bicara tentang Jokowi sedang bicara tentang deliver, ya, bicara tentang keadilan sosial yang terdistribusi ke semua elemen masyarakat Indonesia. Dan NTT bisa jadi proyek kebangsaan ketika bicara tentang itu. Ya, proyek kebangsaan ketika bicara tentang itu. Dan saya yakin Jokowi sadar betul tentang itu. Melihat persoalan di NTT ini yang mulai dari alamnya, masyarakatnya, itu kan butuh sentuhan, kembali saya bilang, sentuhan spesial. Dan penyelesaian persoalan ini tidak hanya sekedar melalui kebijakan-kebijakan saja, tapi harus ada kehadiran pemimpin di dalamnya yang kemudian bisa juga memotivasi masyarakatnya untuk terlibat dalam proses pembangunan itu. Jadi tidak hanya sekedar menggelontorkan proyek-proyek pembangunan, tapi juga kehadiran pemimpin untuk hadir untuk mengawal langsung proses itu. Saat ini saya melihat kehadiran Jokowi masih pada tahap itu. Nah, tadi sempat singgung bicara tentang apakah ini ada efek-efek politik, elektoral dan lain-lain. Banyak yang bilang begitu ya, juga. Banyak yang bilang begitu. Bagi saya sebenarnya bahkan kalau misalnya seluruh Indonesia Timur ini bergabung suaranya, misalnya ya, bukannya NTT sampai Papua dan lain, kita masih kalah dengan satu provinsi saja di Jawa, masih kalah. Jadi menurut saya terlalu naif untuk bicara seperti itu ya. Bicara
mengkapitalisasi elektoral untuk Ya, betul. kepentingan dia. Saya masih melihat murni dari sisi itu. Ya, bicara tentang keadilan sosial, NTT bisa jadi proyek pembangunan sebelum kemudian bisa merambah ke provinsi-provinsi lain yang tertinggal. Nah, Kak Jimmy, tapi kan kalau kita lihat dari perjalanan Pak Jokowi, catatan kita untuk wilayah Indonesia Timur sih yang Kakak sentil tadi, kan jumlah pemilihnya juga sedikit. Ini mungkin terbantahkan dengan pendapat ini. Tetapi banyak hal yang dikerjakan Pak Jokowi itu meninggalkan kesan yang dalam tanda kutip tidak ditangkap oleh pemerintah daerah. Misalkan beliau meresmikan beberapa bendungan. Terakhir kemarin datang di food estate yang itu Ya, Sumba Tengah. ya di Sumba Tengah Dan lalu di Belu tuh. Roti-Klot, ya. Di Roti-Klot itu kan Jokowi tanam jagung, sempat ada beberapa politisi ribut tuh di Senayan kan, karena jagungnya mati. Berarti persiapannya juga tidak. Itu bagaimana Kak kira-kira? Iya, kembali lagi proses pembangunan itu kan tidak murni sifatnya instrumental ya, bahwa ada suatu wilayah tertentu yang harus kemudian dikelola dengan segmen tertentu misalnya, entah itu pertanian, peternakan dan lain-lain. Tapi pesan politiknya itu kan juga harus hadir di situ. Misalnya kita di Sumba Tengah misalnya, kalau misalnya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain bicara tentang kebijakan food estate ini kan kecil, apalagi yang di Belu itu kan kecil sekali, 1000 meter sekian terlalu besar. Nah, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan dan lain-lain itu kan masih debatable bicara tentang itu. Tapi pesan politiknya sudah ada di situ, bahwa keseriusan pemerintah ketika bicara tentang ketahanan pangan misalnya sudah ada di situ. Sehingga prosesnya mungkin melalui kebijakan-kebijakan lain, bukan hanya food estate. Dan bisa merambah pada tempat-tempat lain di luar situ. Kehadiran-kehadiran seperti ini yang memang kita butuhkan. Kehadiran-kehadiran seperti ini yang kita butuhkan sehingga ada potret ketika bicara tentang tadi itu, distribusi keadilan sosial. Ya. Potretnya sudah ada gitu. Itu bentuk dari nawacita bukan menurut Kakak kira-kira? Menurut saya itu termasuk salah satunya. Salah satu bentuk dari nawacita. Dan nah ini ritme ini harus tetap dijaga. Ya. Ritme ini harus tetap dijaga dan pemerintah daerah harus bisa mereplikasi model kepemimpinan seperti ini. Nah sekarang yang jadi problem, pemerintah daerah kita belum bisa menangkap core dari apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang. Kebijakan-kebijakan yang menangkap ya, kebijakan dari pusat yang dengan kebijakan-kebijakan yang inovatif. Ini kan tidak mungkin dia datang kosong kan? Betul. Karena pemerintah daerah kita kan seperti tadi ya, kita ini kan complicated persoalan. Alam kita, masyarakat kita. Nah jangan sampai para pemimpin kita juga complicated. Nah kita mau cari solusi kemana kalau prosesnya seperti ini. Ya. Nah kita harapkan ada bentuk replikasi model kepemimpinan ketika kehadiran Jokowi itu sudah sangat sering ke NTT. Jadi dia tidak stuck hanya pada level nasional. Dan itu bisa diturunkan pada level-level tingkatan di bawah. Karena kalau kita murni, kebanyakan dari pemimpin-pemimpin daerah kita ini kan logikanya logika anggaran. Sampai kapanpun, kalau kita bicara tentang anggaran, kita akan tetap miskin. Pemerintah daerah mana di Indonesia ini yang punya anggaran yang kuat? DKI Jakarta yang hampir ratusan triliun saja masih tetap kekurangan gitu loh. Artinya kita butuh pemimpin-pemimpin yang punya daya cipta yang kuat. Punya kreativitas, punya inovasi, sehingga punya proyek-proyek monumental yang kemudian selaras dengan program-program yang nasional tadi. Ya, jangan sampai kehadiran Jokowi ini hanya menimbulkan atau memunculkan kesan kebanggaan saja. Ya. Lalu setelah itu selesai. Hilang, terbawa angin. Nah kenyataannya hampir kita rampung pendapat juga Kakak. Hampir rata-rata catatan Forum Pemuda juga seperti itu Kakak. Kira-kira pendapat masyarakat hanya sebatas ketika Jokowi datang, itu euforia karena presiden datang mengunjung dan lain sebagainya. Tetapi menangkap peluang, mengawal peluang yang sudah diberikan negara melalui presiden ini, itu tidak berjalan. Kakak, ini ada pada ranah pemerintah paling level bawah misalkan kabupaten atau provinsi, Kakak lihat? Ya, itu butuh sinergisitas ya. Harus ada kerja kolaboratif. Jadi tidak ada satu level tingkat 2 dan level tingkat 1, tidak ada salah satu yang saling mendominasi. Karena bicara tentang pemerintah ini kan butuh tanggung jawab bersama. Ya. Pembangunan di daerah yang kemudian didrive oleh pemerintah itu kan tanggung jawab bersama. Nah, fungsi dari pemerintah provinsi misalnya sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah, membuka ruang.
tentunya ya, pekerjaan-pekerjaan realnya itu ada pada daerah-daerah tingkat 2 yang ada. Bupati, Bupati ya, ya, wali kota. wali kota siap. Dan ini harus dibuka. Harus dibuka dan pemerintah di level tingkat 2 bupati dan wali kota tadi harus mulai membuka cakrawala berpikirnya. Kalau tidak, Kalau tidak ya kita sama saja repot seperti juga. situasi yang digambarkan tadi, rumit tadi. Ya. Ya, dan peran serta masyarakat juga penting di sini. Ya, masyarakat kemudian jangan hanya kehadiran presiden misalnya hanya untuk sebagai pemandu sorak dan lain-lain ya. Dan harus bisa menangkap dengan apa? Ya, tentunya kita masyarakat tidak bisa berjuang sendiri-sendiri dengan mendorong atau mereproduksi pemimpin-pemimpin yang diharapkan bisa atau mampu paling tidak menghadirkan kesan-kesan yang tadi itu kita bicara tentang inovasi, produktivitas. Bang Jim, ini catatan kita, presiden datang ini kunjungan paling banyak. Mungkin bisa diralat kalau saya keliru, tapi kami punya catatan itu sekitar ke Kabupaten Kupang itu sekitar 4 sampai 5 kali. Mulai dari beliau masih gubernur Kabupaten Kupang sampai pembagian sertifikat kemarin tambak garam, 2 bendungan. Nah, tetapi misalkan kita ambil contoh dari semua kabupaten yang paling tidak sering dikunjungi Presiden Jokowi, tapi sejauh ini progres untuk menangkap ini juga belum jalan dengan baik menurut saya. Iya, itu tadi pasti ada saja kepala daerah yang kemudian lamban. Karena ini bicara juga sangat berkaitan erat dengan karakter kepemimpinan ya. Ada yang cepat panas ya, sehingga mesin birokrasinya bisa digerakkan dan bagaimana dia mengendorse peran serta masyarakat di dalamnya dan lain-lain. Tapi ada juga yang mungkin lamban ya bergerak. Nah di sini mungkin peran pemerintah provinsi bagi saya ini penting dalam fungsi koordinasi, fungsi pengawasan dan lain-lain. Gubernur. Sehingga daerah-daerah yang kemudian dianggap lamban atau tidak cepat untuk menanggap akselerasi pembangunan bisa di-endorse. Karena untuk menyelesaikan persoalan identitas ini kan tidak bisa parsial juga. Walaupun kita punya kontur secara kultur dan lain-lain itu juga berbeda. Tapi kalau bicara tentang seluruhan NTT diakumulasi, kita tidak bisa bergerak menyelesaikan persoalan satu-satu. Butuh satu gerakan bersama. Gerakan bersama. Sehingga bisa saja ada daerah-daerah lain yang mungkin selama ini dianggap sudah cukup maju. Bisa direplikasi programnya. Dan kalau mau studi banding tidak usah jauh-jauh lah. Buang-buang anggaran itu abang. Kemana? Buang-buang anggaran kalau hanya untuk jalan-jalan ya gunakan anggaran pribadi untuk jalan-jalan itu. Tapi kalau studi banding kita bisa gunakan lokal konten. Ya. Jadi kabupaten lain yang ada di wilayah NTT ini yang kebetulan karakteristiknya kan sama dengan itu kan kita. Itu bisa dilakukan. Sehingga itu tadi ketika kita bicara tentang gerakan bersama, saya pikir nyambung bareng. Iya, kerja-kerja kolektifnya bisa jalan. Siap. Nah, kita mungkin geser ke sedikit wacana nih kakak. Saya ingat betul wacana ini karena kita bicara tentang kunjungan presiden yang bertubi-tubi dalam tanda kutip ke NTT, tetapi ada satu wacana yang tidak lepas dari itu, wacana politiknya kakak. Saya ingat betul karena saat deklarasi Jokowi 3 periode di NTT itu pas dengan ulang tahun saya tuh, 20 Mei, tanggal 20 bulan Mei. Agak spesial, makanya saya ingat itu. Nah, wacana 3 periode ini akhirnya tumbuh subur di Nusa Tenggara Timur. Itu kita bisa mungkin kita lihat di media sosial dan lain sebagainya. Kalau ke situ kakak, kira-kira pendapat kakak bagaimana? Kan kakak Jokowi berkunjung kakak sepakat bahwa itu harus. Tetapi 3 periodenya bagaimana? Oke, begini. Memang wacana 3 periode ini saya kalau melihat dari sisi masyarakatnya, masyarakatnya kemudian menginginkan Jokowi ini 3 periode. Pasti ada saja masyarakat yang senang dan puas ya, bagi saya no problem ya. Tapi ketika ini muncul dari tokoh, itu politisi, itu apapun ya branding tokoh di belakangnya, ini akan jadi persoalan. Kenapa tuh bang? Kenapa jadi persoalan? Karena regulasi kita, undang-undang kita tidak mengizinkan itu. Dan periodisasi presiden yang kemudian sudah kita jalani selama ini itu kan merupakan salah satu amanat dari reformasi. Ya. Kalau misalnya itu kita lawan, ini pengkhianatan bukan? Itu cuma kita kangkang, itu sama juga mengkhianati cita-cita reformasi kita. Sekalipun itu di Jokowi, bang. Sekalipun. Nah sekarang pertanyaannya, mau tidak jadi pecundang dari reformasi? Ya juga ya. Nah, iya, itu.
harus berpikir lagi untuk itu. Karena kita berjalan sampai detik ini, karena apa? Cita-cita demokrasi yang kita letakkan sebagai tujuan kita bernegara. Ya, starting point kita kan di situ, Siap. reformasi. Jadi produk-produknya perlu kita pertegas, sehingga apa yang menjadi cita-cita reformasi ini tidak kemudian dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu, hanya untuk kepentingannya saja. Tapi punya alasan, Bang. Ya baca misalnya singkatannya KPK, tapi saya lupa kelompok referendum masa jabatan kalau saya tidak salah. R-nya saya cari tapi singkatannya KPK. P-nya saya kurang tahu. Tapi itu akronim. Cuman mereka punya alasan untuk kakak saya lihat di waktu deklarasi tanggal 20 itu. Yang pertama disampaikan oleh Bang Pius nih. Saya lihat yang deklaratornya kan Kapus Rengka. Kita izin menyebut nama beliau karena beliau ada di media dan menyampaikan itu. Yang pertama berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Dianggap Jokowi ini mampu menjawab kebutuhan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kalau dengan alasan itu, apakah terhadap mungkin bukan mengangkangi, tetapi terhadap reformasi tadi, Kak, itu nyambungnya bisa diterima atau tidak? Tidak bisa diterima secara akal sehat. Ya. Tidak bisa diterima secara tadi itu kita bicara tentang reformasi, cita-cita reformasi. Tidak bisa diterima secara normatif, undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tadi menjadi dampak dari reformasi itu sendiri. Kemudian kepentingannya apa? Ini tadi. Apa kepentingannya? Jokowi sudah meletakkan dasar yang sangat bagus untuk kepentingan demokrasi kita ke depan. Sangat bagus. Bahkan beliau sendiri juga tidak mau Dan tentunya dia juga menyiapkan sumber daya manusia yang kemudian bisa meneruskan estafet kepemimpinan ini. Itu wajib dia. Wajib itu dilakukan. Jadi tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri, akan ada sumber-sumber daya manusia yang kemudian akan siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini. Saya yakin ada. Dia siapkan orangnya. Entah itu politis ya, apakah beliau menyiapkan orangnya itu tidak, tapi itu terbuka untuk siapa saja dan potretnya ada pada apa yang sudah disiapkan oleh Jokowi sekarang ini. Nah, silakan publik untuk silakan publik meraba-raba kira-kira siapa yang formatnya misalnya yang preferensinya ke Jokowi, formatnya tepat dengan Jokowi. Publik silakan membaca. Nah, ini yang harus kita jaga gitu. Ritme ini yang harus kita jaga sehingga jangan sampai tadi itu bicara tentang tiga periode kemudian hanya menjadi kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Ini konsolidasinya tingkat elit. Iya, tingkat elit yang kemudian sifatnya hanya untuk mengkapitalisasi untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya dan lain-lain. Dan lebih bahaya lagi, menurut saya, ini hanya sifatnya untuk menunggangi. Nah, kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sebenarnya sudah redup, atau tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah redup, lalu berusaha mencari-cari isu untuk berskiri ini memblow up baik itu kelompoknya, baik itu untuk branding, personal branding ya, branding dirinya sendiri, entahlah ya. Tapi bagi saya sebenarnya begini, kalau misalnya isu-isu ini dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang menjadi patron bagi publik, nah ini kan agak repot juga. Padahal saya yakin kan mereka paham secara konstitusi. Mereka sangat paham tadi. Jadi mereka memanfaatkan ruang-ruang atau kelemahan-kelemahan masyarakat yang selama ini sudah cukup mencintai tokoh-tokoh tertentu dan coba mendorong dengan ide-ide nakal tadi. Saya pikir ini bukan bentuk pendidikan politik yang tepat untuk bangsa kita. Siap. Tapi kan sah-sah saja ya, Pak. Ya sah-sah saja sih, sah-sah saja ya. Ini kan ada yang sah, ada yang legal, ada yang ilegal, ada yang untuk kepentingan dirinya, ada yang untuk kepentingan kelompoknya. Sekarang kita mau memilih menu yang mana? Ya. Apakah untuk keberlanjutan perjalanan bangsa kita, atau hanya untuk untuk kepentingan kelompok? Tapi ini kalau misalnya kita bisa secara sah dan tidak sah, bisa saja ada ruang yang lebih besar yang akan diperjuangkan. Termasuk misalnya amandemen terbatas. Nah itu dimungkinkan tidak, Bang? Itu dimungkinkan saja karena undang-undang kita bukan sesuatu yang tidak bisa tapi untuk apa kepentingannya, untuk apa? Kalau hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, ini akan berbahaya bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Karena akan ada reproduksi terkait dengan case-case seperti ini ke depan seperti apa. Muncul saja tokoh-tokoh politik yang inkonsisten.
akan muncul lagi ide-ide untuk melakukan hal-hal seperti ini ke Setuju. depannya. Padahal kepentingannya siapa? Kepentingan kelompok-kelompok oligarki tadi, Iya. kelompok-kelompok kecil itu. Nah, saya Ini pikir jadi juga di soal. situ Abang oligarki yang lagi hangat yang Iya, disebut melingkari pasti, pemerintahan itu ini. pasti. Nah, bahkan tokoh-tokoh reformasi secara nasional kita lihat juga mereka menolak. Meski ada di partai atau Ya, gerbong yang sama dengan ya. presiden. Ya, karena tokoh-tokoh reformasi ini kan sudah merasakan pahit getirnya memperjuangkan itu. Setuju. Masuk meletakkan fondasi reformasi. Jadi jangan sampai ini terulang. Persoalan kita di masa lampau ini terulang. Jadi harus kita batasi ya hak berbicara Bicara, kita, ya. hak politik kita yang kemudian ada ruang lingkup ya, ada garis yang kemudian memborder itu, Ya. mana yang layak untuk kita lanjutkan, mana yang tidak. Gitu. Saya lihat publik NTT juga saya pikir sudah mulai cerdas sih, Kak. Ya. Karena saya pantau dari bulan Mei sampai sekarang tanggapan terhadap ini kering, Ya. kering dalam mungkin tidak terlalu lembab-lembab lah. Betul. Ada yang kemudian pasang poster di jalan kita lihat mendukung presiden 3 periode, lalu yang lain, tetapi itu tidak masif akhirnya, Kak. Dia redup dengan sendiri, tetapi tokoh-tokoh yang sama ini sering masih terus memunculkan wacana ini. Saya tidak tahu apa kepentingannya, Kakak. Cuman harusnya juga kita berkaca mau berapa sering Jokowi ke sini, dan terakhir kan kita lihat yang Jokowi datang ke sini kan soal stunting tuh, Kak. Yang di Soek kemarin. Ya, menurut Kakak apakah kita ke stunting dulu, Kakak, sedikit ini? Ini juga salah satu masalah yang harusnya disambut oleh pemerintah daerah, Kak. Mungkin kita kembali. Rekomendasi apa yang bisa Kakak kasih terhadap kasus stunting yang Jadi bukan hanya persoalan kesehatan saja ya. Tapi presiden beri atensi khusus sampai datang. Betul. Ya, jadi dari sekian kita NTT ini kurang lebih ada 5 ya dengan yang stunting paling rendah dari 10 kabupaten dengan tingkat stunting paling rendah di Indonesia, kurang lebih mohon dikoreksi nanti datanya. 5-nya itu kabupatennya ada di NTT. Dan yang paling parah itu yang ada di TTS. Nah, ini memang harus butuh perhatian serius, dan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan kesehatan saja, karena kita tahu ya banyak di masyarakat kita yang kemudian masih sangat melekat dengan kulturnya, dan ini cukup memberikan kontribusi juga bagi saya ya. Bukan berarti itu tidak baik, tapi mesti ada kerja-kerja kolaboratif kembali lagi yang kemudian bisa menempatkan kultur dengan aktivitas-aktivitas kesehatan lainnya, dan intervensi pemerintah bisa hadir di sana dengan proses-proses lainnya, sehingga persoalan stunting ini bisa diurai. Nah, Kakak, silakan. Ini kan stunting ini jadi seksi ketika juga waktu saya nonton videonya Rocky Gerung, kalau Kakak kita pernah nonton, dia angkat itu. Ada tradisi entah di Timor atau di Flores tentang ini, Kakak, tentang kadar oksigen ke segala macam. Tapi dari skala nasional mereka juga punya perhatian khusus, Kak. Memang banyak orang NTT menanggap pernyataan Rocky Gerung misalkan itu sebagai dalam tanda kutip pelecehan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menurut Kakak? Ya, sebenarnya begini, saya masih ingat kurang lebih 5 tahun lalu saya pernah mengikuti workshop ketika penutupan proyek IPMNH. Siap. Di mana waktu itu. Ada salah satu profesor dari UI kalau tidak salah, salah satu sumber daya dalam proyek tersebut. Beliau pernah jadi dokter di SOE kalau tidak salah. Waktu masih mudanya pernah jadi dokter di SOE. Saya tertarik sekali di seminar itu, Kak. Di seminar itu dia jadi salah satu materinya. Dia menyampaikan, saya sangat tertarik bahwa ketika persoalan kesehatan ini hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, ini disitulah letak kekeliruan kita. Padahal persoalan kesehatan ini multidimensi, bukan hanya tenaga kesehatan. Ya. Dalamnya butuh kerja tokoh masyarakat, misalnya tokoh pemuda, tokoh gereja dan lain-lain. Karena kelompok-kelompok ini yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat, dan masyarakat harus diajak, didampingi untuk keluar dari, kalau menyambung disampaikan oleh Rocky misalnya, ya itu kan sebenarnya kondisi kultur kita, dan itu kan harus ada proses pembimbingan di sana, harus ada sosialisasi terkait bagaimana cara hidup sehat sekarang misalnya seperti itu.
bagaimana kita menghadapi atau menyiapkan sumber daya manusia yang kompetitif di masa depan seperti apa. Karena tantangan kita berbeda dengan tantangan masa lalu. Betul. Nah, ini harus pesan-pesan ini harus sampai di masyarakat. Dan ini bukan kerja tenaga kesehatan. Ini Kerja semua golongan. Kerja semua elemen masyarakat. Ya. Kerja tokoh agama tadi, kerja tokoh-tokoh masyarakat, kepala kampung, kepala desa, dan Tapi terhadap statement ini menurut kakak ini dalam tanda kutip ya kakak, maksudnya apakah ini sebagai bentuk, banyak yang menangkap ini sebagai bentuk pelecehan? ya memang banyak perspektif ya melihat. Ya. Mungkin ketika Apalagi ini, Rocky Gerung yang ketika ngomong. ini yang menyampaikan Rocky Gerung dan tidak pesannya tidak holistik gitu loh. Oh, ya. Sehingga orang menangkap sepotong-sepotong dan mungkin juga beliau data yang disampaikan tidak tersaji dengan baik sehingga kemudian kesannya seperti itu ya, banyak menjadi polemik. Tapi diedit itu video Ya, itu. menjadi polemik. Saya pikir sebenarnya ini juga bisa menjadi evaluasi untuk kita. Bukan hanya teman-teman di TTS, ya, teman-teman di Daratan Timur, teman-teman di Flores, di Sumba dan Di seluruh lain-lain. NTT Ya, harus pendampingan ketika bicara tentang stunting misalnya. Pendampingannya butuh kerja keras memang ya. Dan ini prosesnya kan panjang dari hulu sampai hilir. Dan itu tadi hulu sampai hilir kan melewati begitu banyak segmen-segmen sosial yang semuanya berkontribusi di dalam. Jadi Bung Bedi jadi hebat seperti ini kan bukan hanya karena dulu dikasih ASI yang lengkap, imunisasi yang asupannya lebih banyak di kakak mereka kan juga banyak suplemen-suplemen non kesehatan yang kemudian masuk dan membentuk Bung Bedi seperti ini. Contohnya kira-kira kurang lebih seperti itulah. Siap, Abang. Dan saya pikir ini harus bisa menjadi kesadaran kolektif kita semua ya. Kesadaran kolektif kita semua. Dan ketika bicara stunting tidak hanya sekedar menyiapkan obat, menyiapkan gizi tambahan dan lain-lain. Itu proses maintenance hilirnya saja. Dari hulu itu harus bisa diurai betul sehingga proses advokasinya bisa berjalan dengan baik. Jepang itu kan lama Abang, sebenarnya mereka proses stuntingnya kan berapa puluh tahun baru. Enaknya di Rocky nih Abang. Waktu stunting Rocky tanggapi. Tapi pernyataan 3 periode dari deklarasi tadi ini kita lagi tunggu. Semoga deklarasi 3 periode di tanggal 5 yang kita bahas tadi ini, saya sebenarnya berharap Rocky juga mau tanggapi ini deklarasi. Ternyata tidak Abang. Berarti isunya juga kurang menarik menurut saya. Publik juga sadar ya. Betul. Kakak, berkaitan dengan persiapan kita menjelang G20 kayaknya Kak. Itu presiden hadir juga. Sebagai salah satu putra daerah yang juga ada di Manggarai, Kakak melihat persiapan misalkan Labuan Bajo sudah tadi juga sebelum kita masuk studio kita sempat diskusi tentang, saya lupa, sebelum ke G20 kita kembali dulu tentang daerah otonom baru Kota Labuan Bajo. Ini juga wacana seksi Kakak. Dalam mungkin apakah ini menyambut G20 atau Kakak lihatnya bagaimana? Ya, yang kalau bicara tentang Kota Madia, Kota itu Madia, kan isu ya. yang datang belakangan. Bagi saya belum tepat untuk ditanggapi sekarang. Siap. Jadi memang isu ini sengaja dikemas ketika ada perhelatan internasional yang kemudian akan diselenggarakan. Ya, mudah-mudahan ini bentuk sounding. Tokoh-tokohnya juga ya, kita bisa petaktornya kita bisa paham. Dan memang Labuan Bajo ini kan lagi cantik-cantiknya. Ya, lagi cantik-cantiknya. Hampir semua aktivitas domestik internasional kemudian diarahkan ke sana. Saya pikir ini salah satu kebijakan yang luar biasa ya. Siap. Sekarang kembali lagi ke pembicaraan kita awal tadi. Ketika Labuan Bajo ditetapkan menjadi dideklar sebagai tempat pariwisata premium. Kemudian saking cantiknya, lagi cantik-cantiknya, hampir semua aktivitas kembali ke situ. Sekarang bagaimana masyarakat lokal, bagaimana pemimpin daerahnya menyambut ini? Jangan sampai ada shock culture, ya, ada lompatan budaya yang kemudian membuat masyarakat hanya jadi penonton dari proses tersebut. Kasihan juga itu. Kasihan juga penonton dari proses tersebut. Dan kembali lagi deklarasi Labuan Bajo sebagai tempat pariwisata premium dengan sebegitu banyak aktivitas dan atribut-atributnya, dan masyarakatnya sendiri teralienasi dari situ. Kita tidak inginkan itu. Yang kita inginkan masyarakat juga harus menjadi tuan rumah dari proses itu. Sehingga tidak hanya menjadi kebanggaan saja ya,
tidak hanya menjadi Momentual lah kira-kira gitu. momentual, Abang. tidak hanya menjadi kebanggaan, dan setelah itu masyarakat kemudian terlupakan dari proses. Ini yang kemudian desain ini menjadi pekerjaan berat, ya, baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Sampai kemudian jangan sampai ada gerakan-gerakan sosial Ya. yang kemudian Nah lahir ini juga dari hati-hati nih abang. gerakan-gerakan sosial yang lahir dari ketidakpuasan terhadap proses pembangunan yang terjadi. Dan karena apa, kue pariwisatanya atau kue pembangunannya hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya. Nah, desain ini yang mungkin menurut saya harus benar-benar di desain dengan baik, sehingga daerah pariwisata kok masih ribut soal tenaga Soal ini, kontrak, daerah pariwisata kok masih ribut soal THL. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan bukan pekerjaan atau isu yang pas untuk diributkan lagi, ya. Betul. Ini daerah pariwisata premium kok masih susah nyari kerjaan misalnya, ya. Jangan sampai itu terjadi gitu loh, sehingga ada gerakan sosial yang kemudian menyebabkan terganggu proses kebijakan yang terjadi di sana. Tapi itu tadi desainnya harus bisa dirunut dengan lebih baik. Saya masih melihat ini juga kecintaan Jokowi sih kakak kepada masyarakat NTT mungkin, sampai menunjuk Labuan Bajo sebagai salah satu tempat pertemuan di event internasional ini. Padahal kan ada daerah-daerah lain yang kita pikir dalam urusan kesiapan masyarakatnya mungkin lebih siap. Tapi yang abang kupas tadi itu sebenarnya menarik. Jangan sampai waktu kegiatan G20 masyarakat ada yang tidak puas dan kemudian melakukan gerakan yang menunjukkan identitas yang identitas yang mungkin menggambarkan kondisi real di Labuan Bajo di situ. Untuk di DOP-nya mungkin kita bicara di topik khusus karena ini juga seksi sebenarnya kalau kita bicara ini. Nah Kak Jimmy, ini soal masih tentang Presiden Jokowi. Hari-hari terakhir ini kan beliau diisukan juga renggang secara politik nasional dengan Ibu Mega tuh, saya lihat isu ini juga ini. Kita selain NTT, saya pikir kakak juga punya kewajiban untuk kita bicara secara nasional. Soal tadi itu abang, soal kira-kira the next Jokowi yang di NTT orang bisa terima kak, pandangan politiknya abang. Iya, Jokowi ini kan citranya sudah mudah sekali dikulit, ya. Jadi orang sudah melihat Jokowi ini sangat transparan. Memang menjelang pemilu 2024 ini kan sudah banyak tokoh yang digadang-gadang, ya. Dan masyarakat sudah cukup banyak informasi yang masuk. Memang persoalan besar Republik kita ini kan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Saya pikir itu core-nya. Itu inti yang tetap harus kita perjuangkan. Jadi kalau bicara ke depannya siapa yang akan menggantikan Jokowi, ya, tentunya tokoh-tokoh yang bisa memberikan garansi itu kemudian harus diletakkan sebagai semangat kebangsaan kita. Ya, semangat kebangsaan kita. Tentunya ada banyak ideologi-ideologi lain yang coba disandingkan. Ya. Akan jadi problem ketika Pancasila sebagai ideologi terbuka menerima ideologi-ideologi lain untuk kemudian disandingkan. Tapi ideologi-ideologi lain apakah menerima Pancasila sebagai partnernya, ini yang jadi repot. Nah, ini harus kita butuh kepemimpinan yang kuat untuk memastikan Pancasila tetap menjadi roh kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tadi, ketika ada yang coba bermain pada area itu, ya, kelompok manapun yang akan coba bermain pada area itu, saya bisa dipastikan akan di ada pemilu ini bisa. Ya, ini pemilu ini akan menjadi test case bagi proses tersebut. Bagaimana kemudian tokoh-tokoh itu bisa memastikan bahwa tatanan demokrasi yang sudah dilanjutkan oleh pendiri bangsa kita dan dilanjutkan oleh sekian banyak presiden sampai saat ini oleh Jokowi itu sendiri harus bisa dipastikan berlanjut dengan karakter yang sama seperti ini. Karakter yang sama dengan cita-cita kebangsaan yang sama. Saya pikir kalau ada satu orang menggantikan Jokowi dengan karakter yang sama bisa mungkin diterima, terbuka, lebih mudah untuk diterima oleh publik Indonesia. Ketika ada sosok atau ada tokoh yang bisa memberikan garansi keberlanjutan demokrasi kita seperti yang sudah diletakkan oleh para pemimpin sebelumnya. Baik. Ini saya pikir atensi khusus dari Kak Jimmy, dan yang terakhir terima kasih sekali lagi Kak Jimmy. Di hampir setengah jam lebih ya, 45 menit saya pikir diskusi kita ini akan berlanjut Kakak, tidak habis di sini, masih ada topik yang
Forum Pemuda juga terus membenahi diri dan pasti akan mengundang kakak lagi Oke, dengan topik siap. yang berbeda. Kalau sifatnya memberikan pencerahan, saya pasti Siap. kita pasti akan terbuka untuk memberikan saling berdiskusi Saling lah, berdiskusi, kurang siap. lebih seperti Baik. itu. Kak Jimmy, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Forum Pemuda Siap. NTT. Salam untuk keluarga, Siap. salam Terima juga kasih. untuk Ya. semua mahasiswa di kampus. Terima kasih dan selamat Saya malam. juga terima kasih untuk Forum Pemuda NTT yang sudah membuka ruang kita berdiskusi. Kan ruang-ruang seperti ini penting ya, memberikan pencerahan kepada publik ya, paling tidak dari sisi yang berbeda. Siap. Jadi biarkan publik menilai mana yang paling tepat dan presisi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Siap. Di Forum Pemuda NTT sudah hadir untuk berkontribusi memberikan pencerahan. Amin Luar biasa. abang, terima Luar kasih. biasa. Kritiknya jangan lupa abang, Oke. kritik saran. Terima kasih bang. Terima kasih abang sudah hadir. Oke.